Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Selasa malam hari ini tanggal 4 Juli 2023. Waktu begitu cepat Bapak Ibu ya. Tadi pagi kita dengar firman Tuhan ya. Malam ini sebelum kita tidur dengar firman Tuhan lagi, baca firman Tuhan. Saya mau jadi hamba Tuhan yang setia. Bapak Ibu, mari kita bersuka cita di dalam Yesus. Datanglah kerajaan-Mu Bapa dalam hidupku. Kita minta sama Tuhan, kita senantiasa ada sukacita di dalam Yesus. Saya sukacita di dalam Tuhan Yesus. Saya senantiasa dipelihara sama Tuhan. Sama juga dengan Bapak Ibu Saudara semua dipelihara. Asal kita mau berada di dalam kasih karunia Tuhan, mau berada di jalan-jalannya Tuhan. Jangan pernah melanggar perintah Tuhan, tapi kita mau senantiasa ada bersama dengan Yesus. Kalau bersama dengan Yesus, perkara ajaib terjadi. Ternyata Bapak Ibu dipelihara sama Tuhan, senantiasa sehat. Ya, saya sejak jadi hamba Tuhan tidak pernah sakit, dipelihara sama Tuhan. Dengan semangat yang tinggi, kita terus maju, lakukan apa menjadi perintah Tuhan. Bikin Tuhan senang, ya. Bukan untuk kita hidup egois, tapi hiduplah untuk Tuhan, ya. Kan hidupku adalah Kristus, mati adalah keuntunganku. Karena nanti namaku terdaftar di dalam kerajaan surga. Amin. Tuhan semua memberkati kita semua. Tema firman Tuhan pada malam hari ini, beginilah firman Tuhan semesta alam, perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Tegas sekali firman Tuhan. Karena kita hari ini namanya kita masih hidup, kita beraktivitas, ya. Kita senantiasa banyak perbuatan tingkah laku kita mungkin berdosa di hadapan Tuhan. Kita minta ampun sama Tuhan. Mari kita koreksi diri. Seperti firman Tuhan ini untuk bangsa Israel melalui hambanya Nabi Yeremia. Demikian juga firman Tuhan pada malam hari ini buat kita semua. Supaya kita sadar, koreksi diri. Supaya kita tidak melanggar firman Tuhan. Supaya jangan sampai langkah perbuatan kita berdosa kepada Tuhan. Tapi kita senantiasa hidup taat kepada firman Tuhan. Pujian yang saya mau sampaikan, saya Pastor Yakob Rahmat, saya mau menyanyikan, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin. Amin. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Amin. Dan tangan kasih-Nya, amin, haleluya, memimpinku, amin, haleluya, di tengah gelombang dunia menakutkan, amin, haleluya, hatiku tetap tenang teguh, amin, haleluya, tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin, amin, haleluya, ke tempat tinggi ku dihantarnya, amin, haleluya, hingga sekali nanti aku tiba, amin, haleluya, di rumah Bapa surga yang bakal, amin, haleluya, di waktu imanku mulai lemah, amin, haleluya, dan bila jalanku, amin, haleluya, hampir sesat, amin, haleluya, ku pandang juru selamatku yang esa, yaitu Tuhan Yesus. Aku kuat sebab Tuhan pegang hidupku, amin, haleluya, tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin, amin, haleluya, ke tempat tinggi ku dihantarnya, amin, haleluya, hingga sekali nanti
haleluya, di rumah Bapa surga yang bakal. Amin, haleluya, di dalam Tuhan Yesus saja harapanku. Amin, haleluya, sebab ada di dalam tangannya ada damai sejahtera. Amin, haleluya, dipegangnya kunci kota Allahku. Amin, haleluya, surga yang penuh kemuliaan. Amin, haleluya, tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin. Amin, haleluya, ke tempat gigiku diantarnya. Amin, haleluya, hingga sekali nanti aku tiba. Amin, haleluya, di rumah Bapa surga yang bakal. Amin, haleluya. Dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6, berbahagialah orang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berjalan berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaan ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Amin, haleluya, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam pengukuran orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin, haleluya, tetapi hidupku selalu berjalan bersama Yesus sampai aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya segala-gala yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sucikan mulutku Bapa, sucikan pikiranku, sucikanlah hatiku. Sebentar kami anak-anak-Mu mau baca firman Tuhan.
Firman-Mu sumber kebenaran. Firman-Mu menuntun hidupku berjalan dalam kebenaran-Mu Bapa, sampai nanti aku tiba di rumah surga yang bakal. Ampunilah semua dosaku Bapa, ampunilah semua salahku Bapa, sucikanlah hidupku oleh firman-Mu. Amin, haleluya. Roh Kudus mengajarkan dan mengingatkan aku selalu untuk aku melangkah di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah Bapa malam hari ini, sebelum kami berbaring tidur, aku mau berada di dalam jalan-Mu Bapa, sampai ku nanti kelak aku berjumpa dengan Bapakku Tuhan Yesus yang sangat kucintai. Terima kasih Bapa. Berfirman, kami siap dengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Salam sejahtera di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Tiap hari, tiap saat kita mau berada di dalam jalannya Tuhan. Sebelum kita berbaring tidur, ayo Bapak Ibu, cintai Tuhan Yesus. Tidak pernah bosan saya baca firman Tuhan ya, berulang-ulang baca firman Tuhan ya. Sebab harapan kita hanya Tuhan Yesus. Tiap langkah hidup kita selalu melangkah di dalam jalannya Tuhan. Sesuai dengan tema firman Tuhan pada malam hari ini, beginilah firman Tuhan semesta alam, perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Mari kita sadar, sebab kita hidup di dalam dunia yang berdosa ini ya. Mungkin kita ketemu dengan teman, ketemu dengan siapapun, mungkin kita salah ngomong, terus kita melakukan perbuatan-perbuatan berdosa kepada Tuhan. Oh, minta ampun sama Tuhan. Mari kita sadar, berbuat dosa, minta ampun sama Tuhan, dan sadar dan bertobat ya. Perbaiki tingkah langkahmu dan perbuatanmu, seperti ini firman Tuhan kepada bangsa Israel. Ini juga kepada kita semua. Mari kita berbahagialah, kata firman Tuhan tadi saya baca Mazmur pasal 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut jalan nasihat orang fasik, yang tidak berdiri jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kumpulan pencemooh dia orang yang memprovokasi ya, tidak pernah bersyukur, selalu bersungut-sungut, selalu jauh hatinya, jauh dari Tuhan ya. Tetapi yang kesukaan ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Amin. Ini saya sesuai firman Tuhan. Siang malam saya beritakan firman Tuhan kan, pagi malam ini, saat ini malam, besok pagi lagi. Terus saya merenungkan firman Tuhan. Iya, seperti pohon yang ditanam di aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja diperberhasil. Amin. Ada penyertaan Tuhan saudara. Yang penting kita cinta Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu diberkati. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupan angin. Seperti orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam pergumulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tapi jalan orang fasik menuju kebinasan. Amin. Orang fasik adalah orang jahat yang tidak ikuti firman Tuhan, yang tidak mau mengenal jalan Tuhan, yang tidak mau ditegur oleh Tuhan, selalu egois hidupnya, sombong, tidak mau hidup di dalam firman Tuhan ya, selalu berdosa, keras kepala seperti Firaun, seperti Yudas Iskariot. Banyak contoh di dalam Alkitab yang hidupnya tidak berkenan sama Tuhan. Tapi bagi Bapak Ibu Saudara bersama saya adalah orang benarnya Tuhan, yaitu senantiasa katanya ya, kita mau berada ya di jalan orang benar ya, kita mau berada di dalam jalannya Tuhan ya, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Amin. Mari kita buka firman Tuhan Yeremia pasal 7. Puji Tuhan, bersyukur sama Tuhan ya. Kita kembali kepada firman Tuhan malam ini, sudah masuk dalam Yeremia pasal 7. Tadi pagi pasal 6, sekarang pasal 7 ya. Puji Tuhan. Terus nanti lanjutkan ya, besok pagi lanjut, supaya kita selesai pasal 7 bisa lanjut pasal 8. Saya mau baca demikian firman Tuhan. Firman yang datang kepada Yeremia daripada Tuhan bunyinya, berdirilah di pintu gerbang rumah Tuhan, serukanlah di sana firman ini dan katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai sekalian orang Yehuda yang masuk melalui pintu gerbang ini untuk sujud menyembah kepada Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam Israel, perbaikilah tingkah lakumu
dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama kamu di tempat ini. Amin. Puji Tuhan. Mari firman Tuhan kepada bangsa Israel melalui hambanya Nabi Yeremia. Yeremia sudah saya katakan pada waktu awal-awal, Yeremia masih usia muda Bapak Ibu ya. Usia katakanlah masih usia muda, remaja ingin masuk dewasa, sekitar 20 tahunan. Dipilih sama Tuhan untuk memberitakan kabar kepada bangsa Israel, khusus Yehuda dan Benyamin ya, supaya mereka bertobat seperti firman Tuhan pada malam hari ini. Ya, dikatakan perbaiki tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku akan diam bersama di tempat ini. Amin. Rumah tangga kita diberkati, pelayanan kita diberkati, asal kita mau berada di jalan Tuhan. Perbaiki, kita mau bertobat. Bapak Ibu Saudara, mungkin siapa yang pun mendengar firman Tuhan pada malam hari ini, mungkin kita berdosa sepanjang hari, kita minta ampun sama Tuhan. Kata firman Tuhan, mari kita mau perbaiki, kita mau hidup bertobat, hidup di jalan Tuhan. Yang keempat, jangan percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi, ini baik Tuhan, baik Tuhan, baik Tuhan. Melainkan jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah langkahmu dan perbuatan, jika kamu sungguh melaksanakan keadilan di antara kamu masing-masing. Dikatakan si empat, dusta artinya apa? Orang yang setia sama Tuhan tapi perbuatannya tidak bertobat. Orang rajin ke gereja, baik Tuhan, ke gereja, tapi banyak tingkah lakunya tidak menyenangkan hati Tuhan, nyakiti hati Tuhan, menjadi batu sandungan. Bertobat dalam nama Yesus. Ya, kita mau berada di dalam jalan Tuhan. Ayat yang keenam, tidak menindas orang asing, yatim dan janda, tidak menumpahkan darah orang yang tidak bersalah di tempat ini, dan tidak mengikuti Allah lain. Mohon maaf, saya gatal saudara ya. Semangat saya nyanyi saudara maupun baca firman Tuhan, semangat, akhirnya kesel saya. Menjadi kemalanganmu sendiri, maka aku mau diam bersama kamu tempat ini di tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu dari dahulu sampai selama-lamanya. Tapi sungguhnya kamu percaya kepada perkataan dusta yang tidak memberi faedah. Masakan kamu mencuri, membunuh, berzina, bersumpah palsu, membakar korban kepada Baal, dan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Kemudian kamu datang berdiri depanku di rumah yang atasnya namaku diserukan sambil berkata, kita selamat, supaya dapat pula melakukan segala perbuatan yang keji ini. Sudahkah menjadi sarang penyamun di matamu rumah yang atasnya namaku diserukan ini, kalau aku sendiri melihat semuanya ini? Demikian firman Tuhan. Tetapi baiklah, pergi dahulu ke tempatku yang di Silo ini, di mana aku membuat namaku diam dahulu, dan lihatlah apa yang telah kulakukan kepadanya karena kejahatan umatku Israel. Maka sekarang oleh karena kamu telah melakukan segala perbuatan juga, demikian firman Tuhan, dan oleh karena kamu tidak mau mendengarkan, sekalipun aku berbicara kepadamu terus menerus, dan kamu tidak mau menjawab sekalipun aku berseru kepadamu. Karena itulah kepada rumah yang atasnya namaku diserukan dan yang kamu andalkan itu, dan kepada tempat yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu itu, akan kulakukan seperti yang telah kulakukan kepada Silo. Aku akan melemparkan kamu di hadapanku dan hadapanku, seperti kamu semua saudaramu dan seluruh keturunan Efraim telah kulemparkan. Demikian firman Tuhan sudah kita baca. Kitab Nabi Yeremia pasal 7 ayat 1 sampai 15 dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Mari kita mau kembali sama Tuhan. Yang penting mari kita come back to the Bible. Come back kepada jalannya Tuhan. Kita minta ampun sama Tuhan. Kalau kita ada salah, ada perbuatan tidak berkenan sama Tuhan, mari kita minta ampun sama Tuhan. Kita mau berdamai dengan Tuhan. Sungguh kita hidup ini saudara penuh dengan tantangan. Jangan ikuti suara teman. Jangan ikuti suara egois kita. Jangan ikutin kedagingan kita. Ikutlah Tuhan. Ikutlah Yesus. Ikutlah firman Tuhan. Supaya kita selamat. Supaya setiap langkah kita nanti masuk di dalam rumah Bapa yang kekal surga buat selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin. Kita minta pimpinan Roh Kudus ke tempat tinggi, ku dihantarnya, amin, haleluya, hingga sekali nanti aku tiba, amin, haleluya, di rumah Bapa surga yang bakal, amin, haleluya, tiap langkahku, amin, ku tahu yang Tuhan
pimpinan Roh Kudus ke tempat tinggiku diantarnya. Amin, haleluya. Hingga sekali nanti aku tiba, amin, haleluya, di rumah Bapa di surga yang kekal, amin, haleluya. Di rumah Bapakku Tuhan Yesus di surga yang kekal, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Sebelum berbaring tidur, mari kita berjaga dan berdoa. Renungkan firman Tuhan siang dan malam, dan kita melangkah di dalam rencananya Tuhan. Jadilah pelaku firman Tuhan, sehingga hidup kita berkenan kepada Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel, puji Tuhan, haleluya. Amin.